Cara meninggalnya itu kepala dari si perempuan itu tuh dibenturin sambil di meja di samping kasur yang tadi gerak-gerak. Gerak-gerak dong? Iya, yang tadi gerak-gerak. Akhirnya kita baca lah berita, dan ternyata di berita tersebut juga, ini menurut artikel ya, karena kita baca di artikel itu tuh oleh muncikari. Ternyata hotel itu bekas dan mayatnya atau jenazahnya ada di tempat yang mana gue tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue nih udah ada Bang Brew. Waduh, Abang, gimana kabarnya Bang? Siap, alhamdulillah. Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Siap. ya kan? Nah, sebelum Bang Brew ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan, akan membagikan pengalaman ini ke teman-teman semua. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Brew ini, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu kan ya. Oke. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Katanya Bang Brew punya pengalaman saat nginep di salah satu hotel yang dulunya adalah bekas. Oh iya, itu betul tuh ya? Ada cerita seremnya juga tuh. Ada cerme dan nggak cuma itu aja nih teman-teman semua. Bang Brew juga menelusuri rumah daripada Jennifer atau Mami Ipel. Wah, gue ngeri sih. Hotel yang mangkrak aja kayaknya serem. Ini apalagi dulunya adalah bekas. Nanti Bang Brew ini akan ceritain ke teman-teman semua dari awal sampai akhir. Oke. Dan kan Bang Brew ini kan sering explore ya. Penelusuran ke tempat-tempat yang terbengkalai, yang memang nggak dibilang kayak angker dan sebagainya. Dalam waktu dekat ini rencana mau explore kemana nih? Nah, dalam waktu dekat ini gue pengen banget ke salah satu pulau. Dekat sini lah, dari Jakarta cuma 30 menit. Itu namanya Pulau Laki. Pulau Laki. Pulau Laki. Pulau Laki. Emang tuh dulu pulaunya bekas apa? Jadi dulu itu sempet dijadiin latihan AL. Angkatan Laut. Angkatan Laut. Gue pernah ke sana juga sih. Itu bekas peluru juga banyak di sana. Tapi bukan itu yang mau dibahas. Tapi karena dulu tuh pernah ada kejadian pesawat jatuh dan banyak potongan-potongan itu ke pulau itu. Wah. Nah, kebetulan mau ke sana, gue mau ngajak Bang Umang nih. Gimana kira-kira? Lagi aja gue. Oke, gimana? Gimana? 10.000 like berangkat kita? Video ini? Ya, video ini ya. Pulau Laki. Pulau Laki. Yang dulunya adalah bekas korban daripada pesawat di tahun 2021 apa berapa ya? Pokoknya itulah ya. Pesawat itu jatuh di tengah-tengah. Deal ya? Deal. Jadi kayak transaksi ya, video kayak gini ya. Oke, 10.000 like video ini, gue sama Bang Brew akan menginap di Pulau Laki yang dulunya ada historical yang serem nih, gitu kan ya. Ya sebelum masuk ke cerita, gue kasih tau dulu nih teman-teman semua. Untuk teman-teman semua yang penasaran dengan apa yang dibikin videonya dari Bang Brew ini, Bang Brew juga punya YouTube channel. Kasih tahu Bang, YouTube-nya. Nama YouTube-nya Bang Brew TV. Nah, untuk teman-teman semua yang penasaran, linknya tuh ada di bawah video itu ya. Oke, mungkin tahan dulu kan Bang. Ini gue udah penasaran tentang hotel itu dan juga rumah Mami Ipel itu. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Minum dulu Bang, kopinya ya kan. Wah, gokil. Ngepot juga Bang? Iya, ngepot juga. Jus dulu dong. Oh, siap. Iya kan? Pots masuk lah. Oke, siap Bang ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat.
Boy. Boy. Istighfar boy. Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boy. Dapat kalian tidak satu pun dari kalian mampu untuk Istighfar, boy. kami dan tidak menyakiti kami. Jadi pas bulan puasa itu gua, Echa Yosia, Davi Bucin TV sama Bugs 888 itu kita satu circle kan, dan kita sepakat untuk explore ke salah satu kampung terbengkalai yang ada di Jogja. Jadi kita sepakat, nah janjian kita tuh ngumpul di rumahnya Kak Echa waktu itu. Yang mana kita janjian itu jam 1 malam kumpul dan jam 1 itu kita jalan. Sayangnya waktu itu ngaret nih. Gue datang ke sana ternyata jam 3 subuh. Jam 3 atau setengah 3 lah lupa. Akhirnya kita berangkat dari Jakarta itu sekitar jam setengah 3 atau jam 3. Lalu nyampe di Semarang itu sekitar jam setengah 7 pagi. Dan kondisi kita semua sudah lelah. Karena kan belum tidur kan semalaman. Lalu kita putuskan untuk beristirahat. Sebenarnya Semarang itu kita nggak ada tujuan. Kita tidak ada target sama sekali untuk istirahat di Semarang. Sama sekali nggak. Jadi tujuan kita memang langsung ke Jogja. Cuman entah kenapa akhirnya kita memutuskan untuk istirahat. Capek segala macam lah ke kondisi. Lalu kita mampir ke kota Semarang. Tentu kita nyari penginapan. Lalu pesenlah dari salah satu aplikasi. Biasanya kan sering tuh kita pesen ternyata udah nggak kerjasama. Jadi kita nggak mau langsung bayar. Jadi kita pesen, udah dapat alamat hotelnya, kita datanglah ke hotel tersebut. Lah pas nyampe hotel ternyata sudah nggak kerjasama dengan aplikasi tersebut. Akhirnya kita pindah ke hotel lain, pakai salah satu aplikasi juga. Pas udah dapet hotelnya bagus, segala macem, tapi nggak bisa ngerokok. Kita semua nih perokok, jadi kita nggak mau lah. Akhirnya temenku yang orang Semarang kasihlah rekomendasi. Ada nih salah satu hotel, nginep di sini aja. Tanpa kita tanya-tanya nih hotel bekas apa dan apa gitu kan. Akhirnya kita sampailah ke hotel tersebut. Sampai di hotel tersebut kita nggak curiga sama sekali. Kita nggak ada takut, kita nggak ada ini hotel bekas apa, kita nggak ada kayak gitu. Intinya kita datang pengen cepet-cepet check in, pengen cepet-cepet istirahat. Tapi kita nyampe ke sana itu nggak ada motor, tidak ada mobil di parkiran. Jadi cuman mobil kita doang yang parkir di halaman hotel itu. Sempet sih mikir kayak, kok sepi banget ya hotel ya. Cuman ya udahlah, kita nggak mikir jauh lah. Intinya kita istirahat. Pas kita check in, itu yang anehnya resepsionis itu kasih pilihan ke kita, mau kunci yang mana. Dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Ketika gue nginep di hotel, biasanya resepsionis langsung kasih. Nggak usah milih kan. Ini gue dikasih pilihan, mau kamar nomor berapa. Dan gue waktu itu kan bertiga cowok, satu cewek si Echa. Udah mau ngambil nih kunci yang kita mau ambil, itu nggak boleh sama resepsionis. Lah dalam hati kan tadi disuruh milih. Setelah kita pilih nomor nggak dikasih. Nah nomor yang kita pilih ini malah dikasih ke Echa. Barulah kita boleh bebas milih nomornya. Nah si Echa itu dapat kamar 105 dan kita dapat kamar itu 104 kalau nggak salah. Cuman agak janggal di situ. Kenapa? Karena kalau kita hitung harusnya nomor yang Echa itu 102. Kayak ke-skip gitu ya? Iya, kayak ke-skip. Jadi kamar kita harusnya kalau ini sebelahan dong. 105, 106. Berurut kan? Cuman ini loncat nih. Kalau yang ini, yang 105 ini harusnya 102. Karena 102, 103, 104, 105. Barulah kamar kita nih. Cuman kok ini sih kamar Echa langsung 105. Jadi nggak berurutan. Cuman kita nggak terlalu ambil pusing lah di awal. Tidurlah kita nih di jam 9 pagi itu. Singkat cerita, pas maghrib kita keluar mau buka puasa kan. Pas kita buka puasa di lobi, ini Kak Echa nih keluar dari kamar dengan kondisi yang matanya tuh udah sembab kayak orang habis nangis. Jadi matanya tuh udah bengkak habis nangis. Terus keluar. Kak Echa ini bukan pemabuk, bukan peminum. Terus juga dia nggak suka karaokean. Tiba-tiba dia ngajak kita, "Bro, di sini yang jual minuman di mana ya? Gue pengen karaokean dong," kata dia. Lah kan kita langsung mikir ya, ini kenapa nih? Apalagi ada masalah apa gimana kan? Ya kita tolak lah ajakan dia. Kita nggak ada yang mau sama sekali dan kita nggak gubris. Dan kita juga nggak nanya kenapa matanya sembab itu. Tapi kita berpikir kayak paling lagi ada masalah. Cuman kita nggak mau ikut campur kan. Akhirnya setelah buka puasa kita explore lah
Karena udah istirahat di Semarang, tanggung nih kalau kita nggak explore. Akhirnya kita explore ke salah satu lokasi, dan Echa Yosia ini nih salah satu orang yang berani lah di antara circlean kita. Jadi aneh kalau dia tiba-tiba ketakutan di lokasi. Dia baru ngonten sebentar, dia nggak nyaman tuh. Kayak buru-buru selesai aja. Dan dia sempat bilang kayak pengen kemasukan. Di belakangnya tuh sempat kayak ada orang kayak sesuatu mau masuk ke badan lah. Akhirnya kita putuskan untuk gua sama yang lain nggak jadi konten. Cuman Echa waktu itu. Itu pun juga nggak nyampe selesai. Singkat cerita kita pulang ke hotel, terus kita makan. Sekitar jam 9 kita udah masuk kamar masing-masing. Guys, Bang Davi, Brel. Sampai akhirnya di jam 1 malam itu si Echa gedor-gedor kamar kita. Bang, dia teriak-teriak. orang kamar dong bang. Brel, Bang Davi, Baks, teriak-teriak lah. Lah kita yang laki-laki kan udah pada tidur kan. Dengan kondisi kaget, kita yang setengah sadar, si Echa minta pindah kamar nih aneh. Selama ini kita explore nggak pernah minta pindah kamar. Mau kamar jelek pun dia nggak bakal minta pindah. Karena dia nggak mau ngeganggu kita juga kan. Cuman kenapa nih sampai dia berani ganggu kita tidur? Akhirnya ya udahlah dengan terpaksa ya kan, kita kondisi ngantuk, nenteng-nenteng botol segala macam, botol minum ya kan. Akhirnya kita pindah. Udahlah pas kita naruh barang kita nggak ada yang serem atau apa, nggak ada sama sekali. Nah akhirnya karena kondisi juga waktu itu gue kegerahan, tidurlah gue di lantai. Bang Davi sama temen yang satu lagi nih si Baks tidur di atas kasur nih. Gue tidurlah di lantai. Cuman nggak langsung tidur, masih main-main handphone. Nah Bang Davi dan si Baks ini udah tidur duluan dia. Gue yang masih sadar. Itu kayak orang lewat, perempuan manggil, Irfan. Ini merinding nih, serius. Terus cuman balik lagi karena kita nggak sangkut pautin sama horor, gue berpikir paling tamu lain yang kebetulan namanya sama kayak gue, ngambil pusing lah. Akhirnya gue bangunin Bang Davi, bang bangun, ada yang manggil gue tadi. Halu lu, digituin lah gue sama Bang Davi. Lu tidur. Akhirnya gue tidur lah. Nah pas gue tidur, Bang Davi karena udah dibangunin nggak bisa tidur lagi ceritanya. Cuman si Baks ini masih tidur. Nah pas Bang Davi masih melek, ini di sebelah dia tuh ada meja kecil. Itu kayaknya buat naro barang-barang lah itu kayaknya. Meja kecil samping kasur, itu tuh gerak-gerak kasurnya. Mejanya. Gini. Itu bunyi dek. Dia langsung panik juga kan, ngeliat meja itu gerak sendiri. Akhirnya dia ngebangunin kita lah. Terus ya gue gantian lah, gue katain balik, cengin balik lah. Halu lu. Karena kita mikirnya belum horor kan. Akhirnya Bang Davi tidur, gua tidur. Yang satu lagi kebangun nih si Baks ini, dia niatnya mau render video. Pas dia kebangun, ada lampu yang di depan toilet itu tuh kedap-kedip. Yang mana sebelumnya enggak. Sebelumnya itu enggak kedap-kedip. Tiba-tiba lampunya kedap-kedip, mati nyala. Akhirnya dia ngebangunin kita lah. Wah nggak beres nih. Nah pas dia ngebangunin itu di waktu yang bersamaan, sebenarnya gue tidur itu lagi rep-rep. Jadi kondisi gue lagi rep-rep sebenarnya. Pas dia bangunin gue karena ngeliat lampu kedap-kedip. Akhirnya pas dia bangunin, sebelum dia cerita soal lampu, gue makasih duluan ke dia. Thank you, gue lagi rep-rep tadi. Akhirnya nyambung lah. Bang Davi ini yang orang paling penasaran sama kamar itu. Akhirnya Bang Davi searching di Google dan juga YouTube, ketemu lah. Ternyata hotel itu bekas dan mayatnya atau jenazahnya ada di tempat yang mana gue tidur. Jadi lampu itu tuh kedap-kedip pas banget di atas dari jenazah itu. Lalu yang paling kita bikin serem sih karena mungkin cara meninggalnya ya. Kenapa? Cara meninggalnya itu kepala dari si perempuan itu tuh dibenturin sambil di meja di samping kasur yang tadi gerak-gerak dong? Iya, yang tadi gerak-gerak. Akhirnya kita cocokologi dari semua rangkaian kejadian, termasuk juga kamar tersebut, kita cocokologi semua. Sebelum ke cerita horornya, kita cocokologi dulu nih, kamar tersebut sama nggak sama yang di YouTube. Karena kan ada beritanya, dan itu sempat rame pada tahun 2017 kalau nggak salah, 2017-2018 kejadian. Dan itu ada video rekonstruksi ulangnya di YouTube. Yang mana ada polisi
yang menemukan jenazah, lalu rekonstruksi ulangnya juga. Akhirnya kita cocokologi, yang mana di video tersebut di atas kasur itu tuh ada lampu kayak begini, yang satunya tuh pecah, dan kita samain dengan kondisi kamar kita nginep itu sama, nggak ada yang berubah. Jadi lampu sebelah kanan ini pecah lampu ininya. Dari kejadian itu sampai kita nginep belum diganti. Belum diganti dong. Belum diganti. Kita cocokologi lagi nomornya. Jadi pas si rekonstruksi ulang itu sorot pintu kamar ada 102. Sedangkan kita nginep kan di 105. Cuman nggak sampai situ kita penasaran. Kita cocokologi dari samping kamar. Samping kamar itu ada kayak apa sih untuk kebakaran tuh yang kotak merah. Dan itu di samping persis. Sama, nggak berubah. Yang apar itu ya? Iya. Kita sama, loh ini kesama. Akhirnya kita penasaran, kita hitunglah kamar itu. Dari kamar yang tadi kita nginep tuh kita hitung sampai ke nomor kamar yang kita pertama. 105, 104, 10. Wah nggak masuk nih. Tapi kalau 102, 103, 104 sampai 106 itu nyambung. Akhirnya kita mikir ini dirubah nomornya. Ini nomornya dirubah berarti. Nah, yang satu-satunya nggak sama itu cuman lemari. Lemari yang dalam kamar berarti ya? Iya, lemari dalam kamar direkonstruksi ulang tuh ada karena jenazah itu tuh di dalam lemari. Disimpan dalam lemari. Kakinya tuh kelihatan. Lemarinya yang udah nggak ada. Lah akhirnya pas kita searching dan kita cocokologi dan ini sama semua, akhirnya kita panggil lah Eca. Ternyata pas pindah kamar itu Eca nggak tidur. Si Eca itu nangis, nih merinding. Nangis tanpa jelas. Pas di telepon pun nggak diangkat, akhirnya kita ketok lah. Kita ketok dia kayak, ya kenapa? Kayak orang nggak sadar. Akhirnya kita panggil ke kamar kita, akhirnya dia cerita lah. Kenapa kayak Eca minta pindah kamar? Dia cerita lah. Pertama dia ngalamin rep-rep, dia nggak bisa gerak sama sekali pas lagi tidur. Lalu selesai rep-rep, dia ngelihat perempuan dari pintu luar itu masuk jalan pelan-pelan sampai ke arah lemari yang ada jenazah itu. Lalu dia akhirnya barulah ketakutan. Barulah dia ngetok kita. Terus kita nanya dong, itu kenapa kayak Eca nangis? Nah, dia nangis itu sebelum dia ngeliat perempuan, dia tuh berkaca tapi kayak kosong pikirannya. Toto nangis saya dia sambil megangin rambut begini. Ini cerita si Eca tuh dibilang, serius. Yang bener nih kayak Eca, dia sampai sumpah-sumpah. Sumpah demi Allah bro, gue juga nggak tahu kenapa gue megang. Gue tuh nggak pernah lo mainin rambut begini depan kaca sambil nangis. Gue juga nggak tahu bro, kata dia. Terus kita tanya lah, terus kayak Eca sadar nggak ngajakin kita karaokean? Enggak. Wah kita langsung mikir, oh berarti kayak transfer energi nih, mungkin kayak ada yang mau disampaikan. Kita masih percaya nggak percaya kan. Lalu akhirnya dia bercerita, akhirnya kita semua cocokologi nih. Semua kita masing-masing ngalamin hal-hal aneh. Kayak gue ngedenger suara orang manggil, terus Bang Davi ngeliat dia. Meja ini nih kayak gerak-gerak dek. Lalu si Bugs itu dia ngeliat lampu tuh kedap-kedip. Akhirnya kita cocokologi lah. Ini mungkin cara meninggalnya nggak wajar segala macam. Akhirnya kita baca lah berita dan ternyata di berita tersebut juga ini menurut artikel ya, karena kita baca di artikel itu tuh oleh muncikarinya. Maksudnya? Berarti itu mana? Elsie? Bukan Elsie apa namanya? Iya, apalah. Kalau bahasa PSK. halusnya penjajah cinta lah. Oh, penjaga cinta. Penjajah cinta ya kan. Jadi mereka tuh sewa kamar itu selama 10 hari. Memang untuk kerja. Selama 10 hari. Lalu pas si perempuan ini lagi kerja, si muncikarinya ini nih di depan resepsionis. Nah tanpa si muncikarinya tahu, yang perempuan ini nih udah selesai kerja. Keluarlah dia ke resepsionis. Pas ke resepsionis, itu dilihat si muncikarinya lagi ngebelai kepala perempuan lain. Cemburulah dia akhirnya. Jadi disclaimer juga, si muncikari ini sekaligus suaminya. Suami sirih lah kayak gitu. Lalu dia cemburu, masuk ke dalam kamar, cekcok gede. Si perempuan ini ngelempar handphone ke kepalanya si muncikari. Nggak terima lah dia, nggak terima, ribut gede, lalu ya dijedotin ke meja itu. Baru kita nalar, oh ini kenapa kejadian meja gerak-gerak ya, karena meninggalnya dijedotin di situ. Lalu kayak lampu kedap-kedip kan,
mayatnya ada di atas lampu. Nah yang tanpa gue sadar ternyata gue tidur di tempat jenazah itu. Oke. Itu pengalaman paling gila sih menurut gue. Di hotel bekas. Hotel bekas. Selain itu ada lagi bang, yang rumah Jennifer tuh bang? Masih ada lagi cerita. Jadi ada cerita juga kita ke rumah Mami Ipel ya. Nah ini kenapa bisa ke sana? Itu gue minta izin sih sebelumnya sama Mami Ipel. Jadi waktu itu minta tolong ke Kiprana Lewu. Akhirnya sama Kiprana dikontekin lah Mami Ipel, ditelepon segala macem. Oh boleh. Syaratnya adalah lu harus horor di situ. Kalau nggak horor lu ngapain ke rumah gua? Kata beliau. Kita lagi telepon sama tuan rumahnya, kita minta izin ya Mi, kita bermalam sampai nanti pagi. Karena pengen ngerasain sih tidur tiba-tiba di samping ada AP gitu ya kan. Ya kan, entah mungkin dari kita tiba-tiba ada yang pindah ya kan. Jadi akhirnya kita mikir, wah baru ini nih kita ngonten minta izin malah harus bikin serem ya kan. Akhirnya kita penasaran lah, berangkat dengan izin Mami Ipel. Dan sebelum nyampe rumahnya, itu di jalan tuh udah dikasih tahu sama Mami Ipel, ini rumah gua tuh serem, lu jangan aneh-aneh, ntar malah kenapa-napa gua nggak mau tanggung jawab. Oh oke, aman Mi, tenang kata kita kan. Karena sejauh ini kita nggak pernah ngalamin hal-hal aneh sih, kecuali yang hotel tadi tuh. Jadi berani-berani aja lah. Singkat cerita, diceritain sama Mami Ipel, bagian paling serem di rumah itu tuh ada di kamar yang paling belakang. Jadi rumahnya tuh ada 2 bangunan. Yang paling depan 2 lantai, yang 1 lantai itu di bagian belakang. Yang paling serem itu yang 1 lantai. Secara bangunan itu bangunan lama. Lalu ternyata Mami Ipel juga memang sering ke situ untuk ritual. Kayak untuk menenangkan diri lah kayak gitu. Nah akhirnya gue berangkat nih ke rumah Mami Ipel. Nah Mami Ipel kan bangunannya tuh berhektar-hektar tuh. Gede banget lah. Nah jadi begitu masuk gerbang ketemu bangunan pertama nih. Bangunan pertama ini 2 lantai. Lalu jalan lagi ke letter L, di paling belakang itu ada rumah juga. 1 rumah yang bangunannya bangunan lama. Akhirnya gue pilih untuk explore ke bangunan yang lama dulu nih. Karena menurut gue dari secara gambar tuh paling serem bangunan lama itu. Akhirnya gue explore lah ke sana. Dengan modal Mami Ipel bilang paling serem di bagian kamar. Akhirnya kita masuk itu kalau nggak salah hampir maghrib. Sampai akhirnya maghrib, itu tiba-tiba kita semua tanpa kecuali kita semua ngedenger ada perempuan nangis. Itu belum masuk rumah, kita baru nyampe depan. Lalu kita mikir kayak, ini mah paling warga sekitar lah. Jalan lah, pas kita jalan naikin drone ternyata di drone itu kita lihat satu-satunya rumah cuman rumah Mami Ipel. Nggak ada warga lain, nggak ada. Jadi jauh banget. Jadi akhirnya kebantah nih kalau itu adalah suara orang. Tapi kita masih meyakini suara orang lah. Masuklah kita ke depan, baru nyampe depan pintu, itu tuh ada suara bunyi kayak pecah. Jadi kita belum tahu nih dalamnya kayak gimana nih. Baru nyampe depan pintu, jatuh kayak kaca. Akhirnya kita masuk lah. Pas gue masuk ke dalam, serius itu kalau sendirian itu serem banget. Begitu kita buka pintu, hawanya tuh beda. Ada wayang, lalu ada guci-guci zaman dulu. Kursi juga kursi-kursi zaman dulu itu. Lalu ada yang paling menarik perhatian kita semua, kan gue masuk sana berempat kan. Adalah boneka voodoo. Boneka voodoo dari Afrika. Jadi pas kita ngeliat langsung telepon dong ke Mami Ipel. Mi ini boneka apa? Oh itu boneka voodoo. Itu dari Afrika. Itu ada 2 ya Breo? Hah? Ada 1 Mi. Loh kemana yang 1 lagi kata dia kan? Ya nggak tahu Mi, kita nyampe cuma ada 1. Oh ya udah biarin deh. Emang sering kayak gitu, sering hilang, sering datang. Merinding dong. Asli. Jadi kayak Mami Ipel juga paham kalau boneka itu tuh sering ada, tiba-tiba sering hilang, tiba-tiba. Lalu kan kita langsung ke-trigger kan. Ini gimana kalau pas kita datang tiba-tiba nih boneka gerak. Wah pikiran kita udah kacau banget dah di situ. Dan ditambah tuh wangi banget rumah itu. Padahal itu nggak pernah dibersihin. Itu wangi banget. Seharusnya nggak wangi ya? Seharusnya. Logikanya ketika rumah terbengkalai pasti bau apek. Betul. Terus bau-bau yang nggak sedap bau lah. Debu lah, bau enak debu lah. Itu wangi bunga, wangi banget rumahnya. Yang kayak orang dibersihin lah. Lalu kita confirm juga ke Mami,
Mi ini rumah sering dibersihin. Ngaco, siapa yang bersihin kata dia. Tapi wangi Mi, ya biarin lah. Bagus berarti kalau wangi kata dia kan. Oh yaudah akhirnya kita uji nyali lah di sana. Kita bermalam. Dan ketika bermalam salah satu teman gue nih ada yang iseng ngajakin main ritual. Mainlah kita ritual pakai boneka voodoo itu. Boy. Istighfar boy. Singkat cerita teman gue kesurupan. Lalu benda-benda semua jatuh semua di waktu yang bersamaan. Wayang itu jatuh, boneka voodoo juga akhirnya gerak sendiri. Lalu suara-suara dari luar tuh kayak orang rame mau masuk ke dalam. Akhirnya kita nggak kuat, akhirnya kita selesai untuk explore di sana. Lalu sebelum gue pulang, tentunya karena kita diajarin adab sopan santun kan, setelah bertamu dan gue juga berterima kasih sama Mami Ipel dibolehin explore. Telepon lah ke Mami Ipel, Mi kita udah selesai segala macem. Nah Mami Ipel nih minta tolong ke gue, Breo coba tolong ambilin barang-barang gue yang masih bisa gue bawa kata dia. Apa aja tuh Mi, di list lah sama dia di WA. Lalu itu dia minta foto, lalu kalung rosario sama beberapa benda lagi lah. Akhirnya proses kita nurunin itu banyak banget kejadian aneh. Gue nurunin kalung rosario dari pintu luar tuh tok. Ya karena gue udah dititipin, ya gue mikirnya ya udahlah, gue nggak bakal ganggu kok. Akhirnya cepet-cepet lah gue turunin segala macem. Akhirnya sampai gue pulang ke rumah, ini gue dimimpin. Itu berlangsung selama 1 bulan lebih. Sampai sekarang foto-foto dan barang-barang Mami Ipel tuh masih di rumah gue. Dan itu sering banget gue keganggu. Kayak di mimpi itu, gue lagi bangun tidur di dalam rumah Mami Ipel. Itu tuh orang kayak mana barangnya, tiba-tiba. Dan yang anehnya nih ya, pas gue explore itu gue nemu nggak sengaja foto dan ada foto muka perempuan. Masih ada, nanti gue kirim fotonya. Oke, ya. gue penasaran nih. Jadi ada muka perempuan dan muka perempuan itulah yang masuk ke mimpi gue terus. Selama barang itu masih ada di gue. Oke. Dan gue telepon terus Mami Ipel kan, Mi gimana barang Mi? Wah ya ntar bre, gue masih sibuk segala macem. Jadi belum ada kesempatan. Nah gue tuh pengen cepet-cepet untuk mulangin barang-barangnya. Karena jujur aja didatengin terus tuh capek. Gitu, jadi ya itu serem banget sih. Ya. Akhirnya walaupun dapat kejanggalan-kejanggalan itu dari barang-barang Mami Ipel, akhirnya gue tetap explore keluar kota. Dan gue waktu itu keluar kota lagi setelah dari Mami Ipel tuh ke Kalimantan Selatan, ke kota Banjarmasin. Nah di mana kota Banjarmasin ini ada salah satu hotel yang memang jarang orang bisa masuk ke dalam situ. Dan memiliki historical yang menurut gue serem dan sekaligus pilu. Oke. Karena hotel tersebut dulu pernah ada kerusuhan dan banyak banget yang meninggal dalam hotel itu. Oke. Jadi akhirnya gue dapet kesempatan dan dapat izin alhamdulillah untuk bisa masuk dan explore ke dalam hotel tersebut. Akhirnya gue masuk lah. Dan inilah salah satu yang bikin gue malas explore kalau gue tahu ceritanya. Jadi ke-trigger. Iya. Jadi selama gue jalan, gue langsung inget sama cerita yang gue baca. Yang mana yang gue baca itu ada ratusan, bahkan hampir menyentuh angka 1000 orang yang meninggal atau jenazah digeletakin di hotel tersebut. Karena kerusuhannya besar-besaran waktu itu. Lalu pas gue explore, kan gue baca di artikel itu tuh hotel sekaligus mall. Nah pas gue masuk, gue belum ketemu nih mallnya. Masih explore kamar. Sampailah ke depan kayak aula, tapi ada eskalator. Pas gue lihat, wah ini mall nih. Berarti akur sama cerita yang gue baca di artikel. Pas gue lagi explore ini kayak tiba-tiba banyak keramaian. Ada suara keramaian dari dalam mall tersebut. Dan mall ini nih dibakar. Oh, udah terbengkalai berarti ya? Sudah terbengkalai. Hotel ini sudah terbengkalai. Itu semenjak kerusuhan itu. Gue lupa tahun berapa ya, nanti bisa di searching aja. Nah itu hotel itu jadi mall itu dibakar dan sengaja dibakar. Jadi memang korban jiwanya banyak di situ. Entah karena etnis, entah karena politik, gue lupa. Tapi yang jelas di situ banyak yang kebakar. Lalu sampailah kejadian yang paling mengerikan menurut gue. Yang mana pas lagi berdiri di depan mall itu ada anak kecil gosong itu naik pelan-pelan ke lift.
lalu pas nengok ke gue tuh kayak lari, kayak ngejer. Akhirnya gue lari, gue turun minta temenin sama temen gue, dan temen gue nggak ada yang percaya. Akhirnya naiklah temen gue nih. Pas temen gue naik, temen gue ngeliat juga. Akhirnya kita sepakat ini nggak beres nih. Akhirnya udahlah kita buru-buru kelarin, yang penting kita udah selesai explore, dan sayangnya itu nggak ketangkap kamera. Penampakan itu? Nggak dapet, karena posisinya kita udah selesai ngonten. Oh, oke. Jadi gue ngeliat, tapi itu jelas banget itu anak kecil dengan kayak orang kebakar naik ke lift pelan-pelan sampai dia nengok baru dia ngejar. Dan temen gue juga nemuin hal-hal aneh, kayak dia dengar suara juga di tempat yang sama. Lalu ngedenger suara perempuan kayak ngerintih kesakitan, gimana sih? Kayak gitulah, banyak hal-hal aneh lah. Nah, jadi selesai dari itu udah pulang lah kita kan. Cuman kalau gue pikir-pikir lagi nih Bang ya, kayak nyari duit nih gini banget ya kan, konten horor. Gue jadi inget kayak pertama kali gue ngonten horor. Jadi waktu awal-awal gue bikin konten explore itu, gue pernah nginep di salah satu pulau 1000, yang mana pulau ini nih nggak ada penghuni sama sekali. Oke. Pulau kosong, pulau laki nih. Yang nanti kita explore tuh. Iya. Bukan explore, kita uji nyali ya. Siap, yang nanti Bang Umang bakal datang nih. Jadi gue biar dapat gambaran dulu. Jadi gue ceritain ya. Oke. Jadi pulau laki ini dulunya kan memang dipakai untuk latihan TNI AL kan. Nah, dan di situ gue juga pernah masuk ke dalam tuh, banyak peluru, banyak selongsong. Cuman gue nggak berani jalan lebih jauh karena takutnya masih ada ranjau segala macam kan. Nah, cuman yang bikin unik, bukan unik sih, bikin agak sedikit seremnya tuh karena pernah ada kejadian yang pesawat jatuh, lalu banyak juga kayak potongan-potongan tubuh tuh yang ditemukan di pinggiran pantai dari pulau tersebut. Lalu pas dapat cerita itu kita nggak mau langsung berangkat karena kan kita masih bela sungkawa kan terhadap pesawat tersebut. Datang itu sebulan setelah kejadian. Gue datang itu bareng sama Bucin TV, bareng sama Bak, sama teman-teman yang lain lah. Pas nyampe ke sana tuh perjalanan dari Tanjung Pasir atau Tanjung Kait lupa. Dari situ tuh kita berangkat kurang lebih 30 menitan di atas perahu. Ombaknya lumayan gede tuh. Dan kita janjian sama tukang perahu ini untuk dijemput lagi besok siang. Berarti ngedrop doang dia? Ngedrop doang, dia nganter doang, abis itu dia pulang. Yang mana kita ternyata di dalam situ nggak ada sinyal. Kita janjian, Bang nanti jemput kita jam 12 siang ya. Kalau kita belum WA, jangan jemput. Karena dia patokannya itu, dia jemput kita tau nggak jam berapa? Maghrib. Jadi akhirnya, tapi selama kita di pulau itu, banyak banget hal-hal aneh. Kayak dari tengah hutan itu tuh banyak suara gerakan. Kan kalau ada orang lewat kena dedaunan kan kedengeran ya? Srek, srek, srek. Pas kita lihat, nggak ada apa-apa. Tapi pohon tuh kayak abis kesenggol. Kita mikirnya tuh takutnya orang jahat, tapi ternyata emang nggak ada orang lain selain kita yang di sana. Lalu kan kita masing-masing nih campingnya masing-masing. Nah di tenda gue tuh kayak ada orang begini nih di tenda. Itu kelihatan bayangan tangan tuh kayak mainin tenda. Ya gue mikirnya masih ya paling teman-teman gue ngerjain kan. Jadi gue santai aja, walaupun gue sambil ngeliatin gini nih, sambil ngeliatin tenda yang ada bayangan orang mainin tenda begini. Iya. Ya gue masih santai lah, paling anak-anak nih ngerjain, karena gue penakut banget saat itu. Cuman pas gue lagi santai ini, temen gue semua datang ke depan pintu dari tenda. Pas datang, gue lihat udah nggak ada kan. Lah, berarti siapa ini yang mainin tenda? Karena barengan datang ya, ini masih ada, ini masih tiba-tiba nongol. Jadi gue masih nengok begini, temen gue datang kan. Terus pas gue nengok sebentar, temen gue lihat ini full di sini, ini udah nggak ada. Lalu gue bilang kan, lu pada ngerjain gue? Enggak lah, gila kali gue ngerjain, ngapain? Gue juga baru kelar ngonten. Sampai sumpah-sumpah mereka. Jadi itulah sampai sekarang gue masih penasaran. Itu sebenarnya siapa yang mainin tenda itu? Tapi nemu-nemu itu nggak anggota tubuh? Kalau barang-barang banyak. Apa aja? Tas anak kecil, warna pink, tas Dora gitu. Lalu sepatu anak kecil. Lalu barang-barang tuh banyak, masih ada. Masih banyak barang-barang. Oke nih Bang, jadi pas kemarin ke hotel yang di Banjarmasin, sebenarnya gue banyak lokasi, nggak cuman itu. Nah ada yang paling serem sebenarnya di Kalimantan Selatan. Ketika gue datang ke makam tragedi Sampit.
Sampit, Pasti pernah denger kan? Iya, Tragedi iya, Sampit tahun 2001. Iya. Yang mana ada 2 suku yang bertikai di situ. Dan korbannya tuh nggak cuma 100-200, tapi ribuan. Yang mana ada Iya. potongan tubuh ya. Potongan tubuh dibawa tenteng-tenteng. Dan gue kesana, bermalam kesana. Yang mana di makam tersebut adalah makam dari suku Madura yang tanpa kepala. Dimakamkan di sana. Jadi kepalanya entah di mana tapi udah tinggal potongan tubuh aja. Jadi dimakamkan secara massal di sana dan gue bikin konten uji nyali. Itu yang namanya suara nggak berhenti Bang. Suaranya kayak gimana tuh? Suara orang teriak. Kita mikir tuh orang. Kita mikir takut orang ngeganggu kan. Tapi nggak ada orang lain selain kita karena itu masuk ke tengah-tengah kebun. Kayak tengah-tengah hutan. Itu namanya suara banyak banget. Tapi yang paling menarik perhatian gue adalah ketika cerita dari tragedinya sih. Yang mana, ya gue nggak tahu nih Bang Umang pernah dengar atau enggak nih ya. Cerita tentang Sampit itu tadinya dikuasain sama suku Madura. Lalu kenapa bisa jebol? Itu ternyata si suku Dayak ini lewat sungai. Dia lewat sungai, masuk ke salah satu hotel. Dia sewa satu hotel itu. Lalu para suku Dayak ini nih dikasih doa-doa itulah. Sampai akhirnya dia bisa bedain mana yang suku Madura, mana yang bukan. Akhirnya sampai jebol lah. Sampai itu jebol. Yang bikin menarik perhatian adalah strategi perangnya sebenarnya. Karena dari depan kota Sampit ini udah diblokade sama suku Madura. Jadi nggak ada yang bisa masuk dan keluar. Tapi suku Dayak ini jebol dari bagian belakang kota. Lewat sungai itu tadi. Pasti Bang Umang belum dengar nih. Di mana kepala-kepala dari suku Madura tersebut itu dikumpulin di satu hotel tersebut. Ini merinding nih. Jadi setiap suku Dayak yang dibacain doa tersebut ketika berangkat itu pulang pasti bawa kepala. Dan ini gue dapat cerita dari warga sana. Itu yang bikin gue langsung ke-trigger ketika gue uji nyali di makam tersebut sih. Itu gue sepanjang uji nyali itu bener-bener kayak semoga selamat. Udah kayak gitu aja, udah nggak ada hal-hal lain yang di pikiran gue sih. Diminum dulu silakan, Bang. Oke, siap Bang Umang. Oke. Oke, jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Brew nih saat penelusuran atau explore tempat yang konon katanya angker, konon katanya mempunyai historical tadi tuh dan sebagainya, yang terbengkalai dan yang lain-lain gitu kan ya. Emang konten kreator horor tuh harus begitu ya Bang ya? Iya harus gitu. Ya kan taruhannya kan nyawa Taruhannya juga nyawa. loh. Padahal dalam artian ketika kita explore nemu wujud nyata nih kayak manusia, mohon maaf ya takutnya kan Iya benar. Asal jadi sabet. korban begal kan. Bahkan ada juga yang belum nggak tahu nih yang tayang duluan Bang Brew atau yang ini ada salah satu kreator horor juga yang kebegal, kerampas HP-nya, sampai ban mobil hilang satu. Itu kan Oh iya. maksudnya sampai ke situ gitu Iya, loh. benar. Oke. Nih kita bahas yang hotel di Semarang dulu Bang. Oke. Nah, berarti kan sebelum masuk ke hotel Semarang, biasanya gue kalau kemana-mana pun, gue kalau nginep hotel tuh gue liat dulu reviewnya, ya kan? Iya. Gue liat reviewnya, misalkan ada bintang 3 atau bintang 4, gue mendingan ke situ dulu deh. Iya. Karena bukan gimana, bukan masalah pelayanannya, bukan masalah gimana, karena kan ya gue juga kan kreator horor juga. Iya. Ada lah rasa takut lah, apalagi ketika masuk hotel jebret parkir cuma satu mobil lah, gue ditanya-tanya tuh. Iya. Sekalinya ada misalkan rame juga, ini jangan-jangan hotel aplikasi hijau gitu loh, ya kan? Oke, berarti awal mulai itu nggak tahu bahwasanya hotel itu dulunya bekas, mohon maaf, ya kan? Awalnya kan di situ kan, karena kan emang tadi juga nginep, ya udah yang penting deket, udahlah, situlah gitu kan ya. Nah, yang menariknya kan gini, ada nomornya kan tadi kayak ke skip tuh. Seharusnya begitu tuh, 102, 3, 4, 5, 6. 6-nya bisa seberangnya 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan ya. Nggak mungkin ke skip 1 tuh. Benar. Nah tapi ini abang kayak ngeliatnya kayak udah mulai janggal. Tapi belum kepikiran bahwasannya dulu itu kamar yang abang tempatin bekas. Nah berarti
kita bahas yang masalah Echa dulu deh, yang gue challenge sama si Echa kelas Purwo itu. Teman-teman semua nonton juga tuh. Abang kan mungkin tau lah karakteristik dari si Echa. Yang tadi nggak suka minum, minum dalam tanda kutip alkohol ya, terus nggak karaoke, terus dia tiba-tiba bilang kayak gitu. Berarti dia kayak udah alam sadarnya tuh deh. Iya kayak gimana ya? Jadi kita mikir kayak transfer energi nggak sih? Oh berarti seakan-akan itu yang Echa ini dipengaruhi sama si cewek? Iya, sama si korban itu. Oh, karena paham. Kan yang paling masuk akal adalah ketika penjajah cinta seperti itu kan ya pasti nggak jauh dari karaoke dan minum alkohol kan, betul. Pasti kan. Jadi kita mikirnya, oh ini jangan-jangan transfer energi dari si almarhum nih. Kayak seakan-akan dulunya gue begini atau dan sebagainya lah ya. Kayak gitu. Berarti ketika Echa ada sifat yang berbeda, semua teman-teman situ belum ngeh ya? Belum ngeh. Kita masih mikir kayak, ini paling lagi ribut nih. Urusan apa lah gitu kan ya. Kadang kan orang-orang begitu ya. Ketika nggak biasa nih tiba-tiba, loh kenapa loh gitu kan ya. Bener. Oke. Dan ternyata sedikit-sedikit agak terungkap nih kan. Agak terungkap. Nonton, baca berita di artikel. Ngeliat di YouTube, reka adegannya, olah TKP dan sebagainya. Dan apa yang abang ketika ngelihat pertama kali berita dan sebagainya bahwasanya tempat atau kamar yang abang inepin itu ternyata bekas pembunuhan. Pertama kali baca, wah atau gimana ya gitu? Pertama kali tentu pasti kaget ya. Pasti kaget karena kita semua nih konten horor cari sesuatu hal yang horor. Ini nggak dicari men, datang sendiri. Bener gak? Kayak kita tuh pengen sesuatu tapi udah nyari kemana-mana nggak dapet, tapi kita malah dapet pas kita lagi tidur. Dan lagi nggak niat mau eksplor ke tempat itu. Nggak niat mau eksplor, kita nggak tahu sama sekali. Kalau niat mah pasti kita nginep dari awal nggak ke Jogja. Oh, iya. Tujuannya pasti ke situ. Langsung mending ke situ ya? Iya, lah ini kita tujuannya ke Jogja. Nah itu di upload nggak videonya? Kita upload. Nanti kita izin tampilin juga ya? Siap, kita upload. Oke. Gokil juga ya berarti ya. Gue aja kalau di hotel-hotelnya kan ketika kita sebagai kreator horor lewat lorong aja kan kayaknya lihat belakang lagi, iya gak sih? Bener, iya kan? bener. Sebintang 5 kayak bintang berapa kayak namanya lorong kan pasti sepi. Betul. Walaupun di dalam kamarnya nggak tahu itu ada tamu atau enggak. Tapi kan, wah, ya kan soalnya kan redup-redup gitu kan kalau hotel itu kan kayak nuansanya hangat dan sebagainya kan ya. Oke, alhasil tadi akhirnya terungkap lah bahwasanya abang ngetahuin dengan sendiri gitu kan, bukan dalam artian ke situ emang niatnya mau konten di hotel itu gitu kan ya. Oke. Itu baru pertama kali abang ngerasain apa enggak ketika nginep di salah satu hotel terus kemudian yang hotel abang tempatin tuh dulunya historicalnya kayak gitu? Kalau ngerasa serem dan aneh sih banyak ya. Kayak kemarin di Bandung juga ada hotel-hotel yang lebih aneh dari hotel yang kita nginep. Cuman kalau lebih serem kayaknya itu paling serem deh. Karena kita begitu nginep di kamarnya langsung, di mana tempat kejadian, lalu pas kita searching, kita baca artikelnya aja tuh serem. Kita bayangin ini gue tidur di sini, itu jenazahnya itu di sini loh. Itu gue bayang dulunya di sini loh gitu. Tapi ini nggak lihat penampakan ini juga di kamar itu. Si Echa yang ngeliat ya. Abang nggak? Kalau gue cuma dengar suara. Kan direp-repin juga. Iya direp-repin. Gue ngedenger suara. Cuman kayak ngelihat sekelibat doang sih, kayak ada yang duduk di atas badan. Karena posisi gue cewek atau? Enggak sih, enggak ngeh itu cewek atau cowok. Cuman ngelihat kayak ada sosok aja. Oke, dan itu udah diurus sama pihak kepolisian ya masalah semua ya. Dan itu ketangkep langsung kok. Ketangkep langsung. Ini peran yang berwenang lah gitu kan masalah. Soalnya kan masalah kan dan sebagainya. Oke. Abis dari hotel itu ternyata punya pengalaman juga explore di rumahnya Mami Pel, Mami Jennifer dan sebagainya gitu kan nih. Nah, karena gue belum tahu tempatnya dan belum pernah nonton gitu kan nih. Rumahnya itu kayak rumah zaman dulu Belanda atau gimana bang? Nggak kayak rumah Belanda sih, tapi yang jelas itu bentuk bangunan zaman dulu banget lah. Oke, kenapa dia digosongin? Karena emang itu kayak rumah singgah aja sih. Kayak villa kalau lu datang ke sana mau liburan doang. Kayak gitu, bukan tempat tinggal sebenarnya. Tapi nggak tahu juga kenapa gitu kan ya? Nggak tahu, cuman terakhir nanya kenapa kosong nih? Ya kenapa ya rumah gua kosong, bukan itu doang kata dia. Oh. Dia lain cerita kalau dia lain cerita aja. Dia lain cerita kalau itu. Hormat gitu. Oke, berarti atas dasar bukan karena
gangguan-gangguan kayak gitu, Enggak, tapi enggak, emang ya rumah banyak, Iya. terserah gue mau tempat mana Iya. gitu kan ya, Iya. intinya kan di situ. Tapi masih ada barang-barang Masih ada. dari Mami Ipel ini sendiri kan, berarti kan emang itu bukan rumah terbengkalai kan, gitu bukan, kan. bukan. Oke, berarti gue mulai nangkep lagi nih Iya. situasi gambarannya. Nah, dari abang masuk rumah itu, benda mana yang menurut abang nih kayaknya beda deh selain boneka itu? Kayak ada energi atau ada keanehan deh di benda itu. Wayang sih. Wayang. Dan lukisan orang telanjang. Itu kayak nggak tahu ya, mungkin ngelihatnya kayak hidup sih. Oh, atau mungkin karena emang senimannya jago, Iya, jago, ya kan, bisa jadi ilusi ke situ. mata kan biasanya ada Iya. tuh lukisan kalau kita jalan kayak seakan kan mata itu ngeliatin set, Iya, gitu kan ya. benar. Oke, wayangnya model kayak gimana wayangnya? Wayangnya Gunungan? kayak bukan Atau kayak bentuk karakter? karakter. Oh, Bentuk karakter laki-laki sama perempuan, ada 2. nanti udah di-upload juga tuh. Udah diupload. Nanti kita tayangin juga, iya, izin ya? Dan Oke. itu wayang kalau nggak salah pindah tempat dan jatuh. Pindah tempat. Pindah tempat. Dari pertama gue masuk sampai gue mau selesai explore, itu berubah posisinya. Oh, berarti di rumah itu banyak barang-barang antik. Banyak barang-barang antik. Oh, yang mungkin bisa diestimasi kayak mungkin ada di zaman eranya Soekarno mungkin. Oh, koleksi item Iya. kayak gitu ya, kolektor ya. Oke. Berarti kalau itu bisa juga gerak-gerak. Gue berharapnya gerak-gerak bang. Serem juga ya. Kan ada barang-barang antik tuh. Nggak gerak-gerak, malah kita gerak-gerak Malah gerak gitu gitu. kan. Oke. Nah, terus kan yang dibawa atau dititipin sama Mama Ipel kan, Mama Ipel ada apa namanya, kalung. Kalung Rosario. Maksudnya kalung apa bang? Kalung Rosario tuh yang apa dia beli dari Israel apa kalau nggak salah dia bilang waktu itu. Gambar salib. Gambar salib. Oke, terus lukisan yang mohon maaf yang telanjang itu bukan? Bukan, foto-foto. Foto ya, sorry, Iya, foto. Foto-foto Mami Ipel. Jadi banyak foto-fotonya. Berarti kalau apa namanya, setiap konten kreator ke situ diizinin? Enggak. Enggak juga ya? Enggak juga. Ordal. Iya, ordal. Pentingnya Terdekat ordal. gitu Iya. kan. Soalnya kan itu rumah masih nggak terbengkalai banget ya. Iya, Takutnya kan ada barang-barang yang Betul. mohon maaf ya, Betul. dicolong dan sebagainya gitu kan ya. Oke. Nah, terus sempat nanya nggak sosok perempuan yang ada di mimpi itu siapa? Mami Ipel sih bilang memang penghuni di situ. Penghuni di situ. Penghuni di situ. Berarti Mami Ipel tuh udah sering lihat sosok itu ya? Udah sering. Bahkan beliau tuh bahasanya kayak, ya udah lu kalau ngonten situ jangan lupa kasih makan ya, kata dia. Kasih makan tuh dalam arti kayak gue bakarin dupa. Nah, pas itu bakar dupa gak? Bakar dupa. Oh. Jadi Mami Ipel memang kalau ke sana dia ya kasih makan penghuni di sana. Oke, perawakannya kayak gimana bang? Wujud si cewek ini? Iya perempuan, badannya tuh agak tinggi, rambutnya tuh segini, nggak terlalu panjang. Kayak wajah-wajah Indo atau luar? Wajah Indo sih, Indonesia banget malah wajahnya. Tapi nggak buruk rupa ya? Enggak. Biasanya kan ada tuh ketika penampakan dia wujudin yang buruk rupa dan sebagainya. Ini cantik. Oke. Iya. Sayangnya cuma mimpi sih itu. Saya coba coba kalau kerekam. Kalau kerekam ya kan. Tapi ada fotonya. Fotonya ada. Ke foto. Nanti kita tampilin. Oh yang tadi bukti itu gitu ya. Oke. Boneka voodoo. Nah, boneka voodoo tuh kayak gimana ya? Ini boneka voodoo-nya dia kayak dari tembaga sih dia terbuatnya. Dari tembaga. Dari tembaga. Dan itu Mami Ipel itu dari Afrika. Dari Afrika dia beli. Dan itu sepasang. Nah, ini menarik juga nih. Ada sepasang. Tadi kan makanya sempat nelfon kan itu kan. Kadang hilang, kadang ada. Iya. Kadang hilang, kadang ada. Misalkan hilang kan, misalkan itu jatuh misalkan atau berpindah tempat, otomatis kan nggak jauh lah. Iya. Tapi ketika abang nelusurin rumah Mami Ipel itu Itu nggak ada. nggak ada. Dan yang bikin unik tau nggak? Itu kan sepasang. Ada yang perempuan dan laki-laki. Yang ada di kita itu yang perempuan. Sebelum kita kasih tahu, Mami Ipel langsung nebak. Itu yang laki-laki yang nggak ada ya. Oke. Oh, boneka voodoo. Oke. Wah. Gokil sih, gokil. Itu mah labubu. Labubu itu mah. Salah nunjuk. Iya. Itu yang laki-laki. Berarti yang sering hilang itu yang mana? Yang laki-laki. Yang laki-laki. Yang laki-laki. Gue penasaran sih. Ketika ada satu benda yang misalkan itu berpasangan, terus kemudian apa namanya hilang kemana? Iya. Seharusnya kan misalnya jatuh pun nggak jauh dari Betul. logikanya kan, misalkan Betul. sampai tahu kena cicak, kena tikus kan ceder, ya nggak jauh dong Iya. gitu kan. Tapi ini kalau berpindah tempatan sampai nggak ada, berarti kan ada unsur-unsur yang lain, Betul. gitu aja kan, Betul, kita betul. kan. Oke, nah terus kemudian di hotel yang di mana? Kalimantan. Hotel Kalimantan. Lu mau ceritain yang ini nggak Mami Ipel? Ada satu yang unik nih. Coba.
ceritanya. Oke, iya. Jadi di rumah Mami Pel itu tuh sebelum gue explore banyak orang-orang iseng datang ke situ untuk ngambil-ngambil barang. Wah, ini parah nih. Maling lah. Maling itu mah. Ada satu kejadian yang merinding nih. Boleh percaya boleh enggak. Dan ini gue confirm ke warga sekitar. Iya. Warga sekitar yang beri kesaksian. Jadi sempet ada di dekat boneka voodoo itu ada kursi. Itu sebendel dibawa pulang sama orang. Nggak nyampe semalam, orangnya datang lagi naruh kursi itu. Jadi pas dibawa kursi itu sampai ke rumah, si maling tersebut tuh bener-bener ngalamin gangguan. Ditampakin hantu lah, kepalanya kayak dijambak lah. Dan gue nanya ke Mami Ipel, lo cari ke sana bre, nggak bakal ada yang hilang barang gue. Dia ngomong gitu. Kenapa begitu Mi? Nggak akan. Paling juga ke bawah berapa meter balik lagi tuh orang kata dia. Oke, nah ini biasanya mohon maaf mengatasnamakan kreator, Iya. alibinya kreator, Bener. modal HP, modal lighting, Iya. pura-pura explore, Nggak taunya maling. ngentit. Iya. Nah itu kan yang ditakutin kayak Betul. gitu ya. Apalagi rumahnya itu Betul. nggak per penghuni tapi masih ada barang-barang yang Betul. ada historinya, mungkin kan. Iya. Nilainya juga fantastis Iya. dan sebagainya, barang-barang kolektor item diambil. Ya juga Dan itu sih. warga sekitar. Ya. Oke. Tapi dibalikin akhirnya. Dibalikin lagi. Dibalikin. Ya emang kalau bukan milik kita pasti Iya. kan Harusnya. ya nggak baik lah. Pokoknya lah Betul. maling-maling itu nggak baik lah gitu. Sosok di hotel yang di anak kecil ya sempat menyampaikan pesan nggak bang yang di Kalimantan itu? Enggak sih karena gue udah takut sih ngeliatnya. Karena entah gue halu, entah memang gue ngeliat. Tapi memang berbentuk anak kecil kayak kebakar. Jadi ya nggak ada pesan apa-apa. Jadi begitu ngeliat langsung lari gue. Terbengkalai berapa tahun dia hotel itu? Udah puluhan tahun itu kejadian. Udah puluhan tahun? Udah puluhan tahun. Misalkan direnov, kemungkinan ada tamu ke situ lagi ya? Kalau orang asli sana kemungkinan dikit sih. Oh, Yang paling paling- tahu ya. Iya paling Gen Z kali yang nggak tahu ya. Oh iya, gue penasaran ternyata sosoknya anak kecil, wujudnya gosong, Iya. ternyata dulunya itu juga kebakar. Bekas Jadi dibakar. kayak masuk juga tuh ya. Iya. Rentetan kejadiannya gitu kayak masuk gitu kan. Oke, terus hotel itu ada yang jaga gak bang? Hotel itu ada yang jaga. Security. Dan ketika abang masuk masih ada benda-benda apa gitu? Masih ada peralatan kantor kayak PC segala macam masih ada. Masih ada. Masih lengkap kok. Tapi nggak di take out atau Enggak. di situ aja. Di situ aja. Oke. Masih banyak. Bahkan barang-barang yang kebakar juga masih ada. Barang-barang yang kebakar masih ada. Masih ada. Dibiarin gitu aja berarti. Biarin gitu aja. Berarti ada something tuh mungkin mangkrak Iya, dan bisa jadi. kan gitu Bisa juga jadi. banyak tuh kejadian kayak gitu kan. Oke. Terus yang menarik lagi mungkin teman-teman semua untuk yang lahiran 90-an kali ya yang tahu banget di tragedi Sampit ya. Iya. Madura dan juga Dayak gitu kan. Yang dimana saat itu beredar banyak video gambarnya masih kotak terus agak pecah, agak nggak terlalu jelas. Jadi zaman itu kan gadget masih bentuk kayak gitu kan ya. Kalau sekarang masuk ke grup keluarga kelar tuh. Iya. Ya kan kalau setiap video-video AI aja sangkanya beneran gitu Iya, kan. betul. Oke. Nah, itu kan menarik perhatian juga, terutama bukan kita juga tapi Indonesia juga kan terutama kan. Nah, mungkin ini bukan rahasia publik juga tadi yang Iya. lehernya, kepalanya ditenteng-tenteng. Nggak tahu lah konfliknya apa Iya. gitu kan ya. Nama Indonesia kan banyak banget suku, banyak banget adat istiadat gitu kan ya. Ya mungkin pada saat itu emang apa namanya konfliknya lagi kencang-kencangnya gitu kan. Tapi kalau sekarang kan nggak ada dan Iya. jangan sampai ada Ada lagi. lagi. Udah damai sebenarnya. Udah damai semua, apalagi nyawa sampai berapa ribu tuh ya. Iya. Banyak Banyak yang- banget. Dan sebenarnya dari yang gue denger cerita dari warga sana sepele ceritanya. Apa? Ya gara-gara di tempat hiburan akhirnya orang Madura itu suku Dayak duluan. Gara-gara itu. Nah, kenapa masuknya itu gara-garanya apa ya? Menurut mereka simple. Cuman nggak etis lah kalau gue ceritain. Iya. Biasanya intinya sih jangan bawa suku ya kan, Iya. agama, ras dan sebagainya. Namanya juga NKRI kan, Betul. negara kesatuan Iya. gitu kan. Oke. Nah, terus kan berarti ketika mohon maaf kepala itu terus kemudian badannya itu dimakamin Di makam masal itu. di makam massal itu Iya, di Sampit. dan
yang menariknya lagi, kepala itu dikumpulin di salah satu hotel. Dijadiin apa sih Bang, sempet tanya itu? Nggak tahu deh. Untuk apa? Nggak tahu, kayaknya Simbol atau dikumpulin. Bahkan juga nggak jarang ada di pagar-pagar loh. Di pagar-pagar depan kantor DPRD-nya tuh ada kepala yang ditukin di pagar. iya, gitu ya. Nah, jadi yang uniknya ada, bukan unik sih, agak miris sih. Anak kecil di sana ada kepala tuh dicongkel-congkel gini, dimain-mainin. Ya tentunya anak kecil itu sekarang udah jadi orang dewasa nih. Iya. Mungkin pasti ada yang ingat. Mungkin kalau nonton boleh komen deh. Boleh komen deh. Iya, Iya kan? Dan misalkan kan ada juga yang nonton Kalimantan nih. Orang Kalimantan banyak silahkan komentar gitu kan nih. Oke, yang pasti itu adalah kejadian yang kelam. Udah kelam. Gitu kan nih 2001, sekarang 2025, 24 tahun yang lalu gitu kan nih. Oke. Nah, terus kemudian nih ini yang mau kita challenge nih di Pulau Laki nih gitu kan nih. Ternyata Pulau Laki itu emang latihan TNI, Angkatan Laut, dan tadi abang ceritain banyak selongsong peluru, terus kemudian mungkin alat-alat bekas latihan lah gitu kan ya. Lu nggak takut ketika ada granat Bang? Itu takutnya nginjek ranjau segala macam, makanya nggak berani sampai ke tengah-tengah banget kita jalan. Oke, kalau gitu kita challenge kita ganti aja ya. Karena ngeri pasti ke dalamnya itu darah tuh. Tapi aman sih kalau nggak ke tengah-tengah. Kita bisa bikin tenda tuh ntar di pinggir-pinggiran lah. Pinggir-pinggiran nih. Oke, berarti kalau ke situ tuh emang ada yang harus camping situ ya, atau emang hanya one day trip gitu? Ada juga yang nginep camping, paling nelayan ya. Nelayan? Iya, nyari ikan. Oke. Paling itu sih. Dan di pulau terpencil yang tak berpenghuni itu, ya kan? Pasti teman-teman semua tuh deh kejadian yang nggak jauh dari Tanjung Kait, ya kan? Mungkin lokasi di mana ketika ada sebuah barang dan sebagainya kesapu sama ombak, yang paling terdekat pulau situ, ke situlah. Dan itu banyak baju gitu. Banyak. Ada sepatu, tas, banyak. Lihat penampakan nggak di situ? Iya, penampakan itu tadi ada. Nggak tahu sosok orang, nggak tahu apa, yang di tenda tadi, yang tangannya gini-gini di tenda. Tapi sampai sekarang gue masih belum tahu itu apa. Itu apa? Nah, yang perahu deh, yang tukang perahu ini, abang sempet nanya gak bahwasanya pulau ini angker nggak sih? Dia malah heran kita mau nginep. Ngapain gitu ya? Iya, mau ngapain lu di situ? Itu pulau serem. Berarti warga situ, yang terdekat situ udah tahu ya? Udah tahu. Berarti kalau ada yang orang camping di situ, berarti emang udah baal lah. Udah baal. Pertama udah baal, yang mungkin terdekat di situ, sama yang ketiga mungkin kreator. Iya, gitu bener. Kan, ya? Bener. Gak mungkin orang wisata di situ. Gak mungkin. Gitu kan ya. Pulau Seribu banyak banget tuh ya kan. Ada Untung Jawa ya kan. Jawa dan sebagainya gitu. Oke, setelah explore di berbagai tempat Bang, ada sempat kejadian ini gak? Yang biasanya kan kalau kita di suatu tempat yang memang kategorinya angker horor, kita kayak seakan-akan ke bawah, seakan-akan tuh kayak mimpi tuh masih ngebayangin, kerep-kerep dan sebagainya. Sempat ngerasain kayak gitu gak? Iya, itu paling yang dari rumah Mami Ipel. Itu doang? Iya, itu Selebih-selebihnya? Nggak ada sih, paling rumah Mami Ipel doang tuh yang lumayan berasa banget sih. Oke, kalau si Eca itu kan ketika explore deh sempat vakum tuh atas kejadian, adalah beberapa itu kan. Abang sempat ngerasain kayak gitu gak? Kalau kapok nih gue ntar dulu deh. Gitu. Kalau sampai kapok sih enggak ya, cuman kalau untuk istirahat dulu deh bentar deh. Ya itu Mami Ipel. Mami Ipel doang ya? Mami Ipel sama hotel yang itu Semarang. Oke, kalau kapok jangan kan kita nyari nyari di situ. Iya kan, istirahat dulu boleh. Ya kan? Apalagi jangan sampai vakum, ya kan? Betul. Kan dari situ gitu ya. Betul. Kan? Oke, jadi gitu ya nih teman-teman semua nih. Pengalaman dari Bang Brew dari Hotel Semarang, terus kemudian rumah Mami Ipel, terus kemudian hotelan di Kalimantan, yang uji nyali di makam bekas dulunya adalah tragedi Dayak dan juga Madura, tragedi Sampit, sampai akhirnya Pulau Laki yang di-spill sedikit tadi gitu kan. Nanti untuk selebihnya Pulau Laki itu kita akan buatkan video khusus deh. Siap. Kalau 10.000 like gitu kan, kita akan ke sana gitu. Oke Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira Bang Brew ini punya pesan nggak nih Bang untuk teman-teman semua yang nonton di rumah nih? Ya pesannya paling jangan pernah takut sama hal-hal mistis. Kalau ngedengar sesuatu jangan langsung disangkut pautin sama hal mistis. Karena sesuatu hal atau orang yang sudah meninggal
itu tentunya urusan sama dunianya udah selesai. Jadi pesan itu aja sih, karena kalau jin tugasnya cuma menggoda, bukan nakut-nakutin. Iya. Jadi itu ya, kita emang boleh takut, ya kan? Takut kan setiap orang punya rasa takut. Betul. Tapi bukan takut sama jin. Takutnya misalkan ketika teman-teman semua naik motor pulang malam, gitu kan pasti ada rasa takut. Betul. Kan. Kalau masalah jin dan sebagainya, emang itu juga kan ada. Ada. Gitu betul. kan ya. Di setiap tempat juga ada. Betul. Di kamar mandi. Ini kan jin itu kan tempat-tempat yang jorok dan sebagainya kan ada. Makanya kan ada doa masuk WC, doa keluar WC, doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa bepergian, supaya kita terhindar dari godaan-godaan jin itu. Betul. Kan gitu ya kan? Yang bahaya itu. Yang bahaya senjata cuma itu doang, doa udah gitu kan ya. Jadi gitu ya. Pokoknya intinya teman-teman semua ketika mendengar hal-hal yang tidak masuk akal gitu kan, ya udahlah sebisa mungkin masukin logika dulu. Ketika nggak masuk logika, ya udah itu apa terserah gitu kan ya. Positive thinking aja. Positive thinking aja paling gitu kan ya. Ya kan? Oke, kita doakan semoga Bang Bre ini sehat selalu Bang ya. Amin. Terus Sama-sama. ekspor tempat-tempat angker dan terbengkalai gitu kan. Terus upload videonya dan sukses YouTube-nya nih Bang. Siap, Oke. sama-sama Bang. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Bre ini bukan untuk takut-takutin nih teman-teman semua ketika melakukan kegiatan sehari-hari ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Bre, thank you banget nih. Thank you, sama-sama Bang. Alhamdulillah. Bungkus.